Budas dibatasi waktu nggak ya? Kelihatannya nggak perlu dibatasi. Ya, pokoknya secukupnya Ji Budas. Dan Bapak dan Ibu untuk materi buku itu sudah kami share di grup, karena buku itu sebetulnya hak miliknya LPPM, karena yang mengusulkan hak cipta sekarang semua lewat LPPM, jadi menjadi hak milik LPPM dan tidak kita perjualbelikan. Monggo dipakai dimanfaatkan, tapi ya masih banyak keterbatasan gitu ya, karena segala kondisi. Oke, sedang untuk bukunya Pak Pangat, nanti kita pikirkan ya Mbak Tuti, apa akan diketik ulang. Kalau Bapak Ibu banyak yang menginginkan, mungkin untuk amal ibadah Pak Pangat bisa kita ketik ulang ya Mbak Tuti, tetap Ya, beliau gitu ya. Karena itu orisinal gitu ya, dan historis gitu. Ya. Ada nilai historis. Ya, siap mendukung Bu. Saya masih nyimpan bukunya juga. Ya, untuk mengenang beliau, untuk mengenang Pak Pangat nih. Kan orang yang sudah tidak ada itu tetap hidupnya di hati kita, itu di kenangan kita. Oke, untuk menyingkat waktu, ini sudah 43 peserta, nanti menunggu Bapak Ibu yang lain bergabung. Waktu sepenuhnya kami haturkan untuk Ibu Das Salirawati untuk memasuki materi sesi siang ini. Monggo Bu Das, dipersilahkan. Dasnya kemana? Halo? Oh, dasnya malah hilang. Dasnya terlempar mungkin. Oh, ya, sabar menanti Bu. Jaringan terputus. Mendung kan aku. Jaringannya terputus. Listrik. Ya, tadi lab Mbak Tuti. Dari jaringannya terputus Budas. Oh gitu. Iya. Pak Pranjota dari lab sih, Mbak Tuti? Enggak, dari rumah juga. Oh, dari rumah. Rumah Mbak Tuti, Mbak Lis. Halo. Oh. Halo. Nanti gongnya Pak Prans ya, gongnya. Mana ini Budas? Paling ganteng kan gongnya. Paling ganteng adik lanang. Kita tunggu. Oh lah, ini sudah. Sih. Kelempar Mbak Lis. Oh, enggak apa-apa. Monggo Bu Das, Bu ya, juga. Ya. Untuk sesi siang ini waktu kami haturkan untuk Ibu Das ya. Monggo Bu Das. Terima kasih Bu Lis Permanasari MSI yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada Bapak Ibu. Selamat siang Mas Agus Yulianto dan teman-teman semua pengurus dan juga anggota PPSKI. PPSKI itu sekarang sudah tumbuh di mana-mana ya, di berbagai provinsi. Jadi saya dihubungi beberapa provinsi untuk mengisi, tapi Rp0 ya nggak apa-apa. Kemarin PPSKI juga Rp0 Mas Agus. Jadi Mas Agus yang anak saya sendiri, mosok mau saya minta bayar gitu ya. Jadi nggak usah takut Mas Agus, kalau manggil saya Rp0 nggak masalah. Ilmu itu kan ya kemarin padahal ketuanya Prof Suwandi Sidauro. Oh ya. Boleh juga kan. Saya itu ditelepon pribadi dikatakan tapi Rp0 Budas, oh nggak apa-apa. Bagi saya ilmu itu ada dua sisi pahala sama sisi materi ya. Kadang-kadang kita harus mementingkan sisi pahalanya justru gitu. Jadi Mas Agus kalau ngundang saya nggak usah ngeri ya Mas, nggak punya uang itu nggak. Siap, saya senang ya, mumpung saya masih hidup Mas, masih sehat. Bapak Ibu sekalian, saya ini sekarang udah sakit-sakitan ya sejak kena tumor rongga dada 4 bulan itu. Saya memang kesehatan saya menurun, berat badan saya turun terus. Sekarang aja berat badan saya jadi 64 kilo ya, jadi dari 76 jadi 64 kilo. Terus sekarang ini tadi saya itu goleng-goleng Bu Lis pas berhenti ini tadi karena saya infeksi saluran kandung kemih itu obatnya habis, terus anak saya suruh lari beli obat dulu gitu. Tapi kalau udah minum obatnya udah reda gitu ya. Bapak Ibu sekalian sudah
Profesor AK Projo Santoso sangat bagus ya, pengantarnya, kemudian Bulis juga sangat bagus dari sisi yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian dari Bu Regina Tuti, teknik pemisahan, saya ikut belajar juga. Dari Bu Putih, bisa dipraktekkan ya, kita membuat jam. Kemudian dari saya ini juga sebenarnya sederhana sekali, Mas Agus dan teman-teman. Tapi insya Allah ada sesuatu yang saya sisipkan di situ nanti, yaitu karena ini pesanan dari Ketua Tim Penyuluh PPM Bu Regina Tuti Padmaningrum yang sangat bagus mengatakan kalau bisa dikaitkan dengan ilmu kimianya. Dari situlah kemudian saya nanti di akhir itu saya kaitkan dengan ilmu kimia ya, gitu. Nah, saya mulai saja supaya mempersingkat waktu. Sudah kelihatan Mas Agus? Sampun ketinggal? Sampun nggih, saya nggih. Soalnya pepaya gandul ya, jadi bagus sekali ya. Pembuatan permen dari buah pepaya mentah ya. Jadi ini kelihatannya sangat sederhana, step by stepnya. Di balik kesederhanaan itu ada sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada anak didik kita ya. Jadi Bapak Ibu, Indonesia itu adalah salah satu negara yang mungkin memang sama Tuhan kita diberi sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa, baik dalam bentuk minyak bumi dan berbagai macam tanaman, buah dan sayur yang beraneka ragam, semuanya dapat dijumpai di Indonesia. Maka ada seorang ibu yang memberi minum anaknya itu dengan air laut, katanya karena dia mengikuti Kosplus. Bukan lautan, hanya kolam susu, salah jadi plusnya karena salah ya Mas Agus. Katanya lautannya kolam susu, jadi dia minumin anaknya air laut karena itu susu katanya gitu. Ini kesalahan yang luar biasa gitu ya. Secara bergantian terdapat musim buah-buahan tertentu. Jadi nggak pernah Indonesia itu tidak ada buah. Jadi selalu ada buah. Distribusinya merambah ke seluruh dunia. Tetapi semuanya dapat diperoleh dengan mudah dan harganya relatif masih terjangkau oleh masyarakat luas. Semuanya bisa terjangkau. Katakanlah paling mahal adalah durian ya, atau dulu buah naga, tapi sekarang juga kita bisa membeli. Nah, salah satu buah yang tumbuh subur dan tidak mengenal musim lah. Tadi Bu Buti menyampaikan kalau kondur ke Bantul itu mesti nggawa pepaya gitu ya, karena memang nggak mengenal musim itu, dia bisa di mana saja gitu ya. Mudah berkembang di tanah manapun, hanya dengan biji yang dibuang tanpa sengaja pun itu bisa tumbuh gitu pepaya. Ada yang sengaja membudidayakan dengan berbagai jenis, tetapi juga ada yang berusaha membudidayakan dengan keperluan wirausaha ya, wirausaha. Misalnya adalah buah pepaya jenis California atau Kalina, ini yang paling populer ya. Kemudian ada yang Karisia. Karisia itu cirinya bulat-bulat, dan yang lonjong itu sedikit, yang kebanyakan tuh bentuknya bulat. Kemudian ada yang Bangkok atau Thailand, itu juga banyak yang menyukai. Kemudian Hawaii, kemudian Red Lady ya. Kemudian ada juga Cibinong. Ini Indonesia. Arum Bogor itu memang dikembangkan oleh IPB ya, IPB Bogor. Kemudian ada juga buah pepaya yang gading. Jadi kalau berbuah itu nyenang, enak gitu ya. Biasanya untuk pakan manuk nggih Mas Agus Yulianto. Ini buat pakan manuk biasanya kalau gading ini. Kemudian ada juga yang pepaya gunung, kita menyebutnya karika papaya yang ada di Wonosobo, kemudian pepaya jingga. Jadi ada 10 jenis yang ada di Indonesia, tapi yang asli itu cuma 5 ya. Kemudian berbagai jenis pepaya yang kini ada, mulanya merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko bagian utara dan selatan. Sekarang menyebar luas dan dibudidaya yang ada di dunia ya, termasuk Indonesia. Nama ilmiahnya Carica papaya L. Di Indonesia disebut pepaya, sebenarnya berasal dari bahasa Belanda papaja gitu ya. Nah, buah tropis yang sangat mudah dan ditemui dan dijumpai di setiap musim ini, rasanya manis, warnanya merah, ada juga yang kehijau-hijauan dan kaya akan air. Hadir sebagai hidangan pencuci mulut maupun campuran es buah atau koktail. Selain dikonsumsi matang, pepaya muda juga punya manfaat bagi kesehatan yang tak kalah menakjubkan. Karena apa? Kalau yang muda itu mengandung enzim papainya lebih banyak dibandingkan kalau sudah matang. Lah, enzim papain itu merupakan jenis enzim proteolitik ya. Proteolitik itu artinya litik itu
protein Mbak Das, sinyalnya Mbak Das. Budas, sinyal. Ya pakai IndiHome sebenarnya loh. Masih ngelag. Pakai ya IndiHome ini Iya. yo. Mungkin karena mendung apa gimana ya di sekitar saya. IndiHome kalau kuotanya menipis itu jadi memang tersendat, Bu. Saya di rumah itu juga mengalami. Jadi tergantung tabungan ya Bu Paulina ya. Iya, jadi kan kita tetap diberikan kuota. Ketika kuotanya sudah makin habis, biasanya tanggal-tanggal tua itu ya itu juga menipis. Saya pernah gitu kok, kenapa waktu gimit itu dengan siswa itu kok tersendat-sendat suaranya. Ternyata kemudian saya cek di IndiHome, dia bilangnya itu baru bisa seperti awal lagi kalau tanggal 1, Bu ya. IndiHome begitu. Tapi ini nggak tahu nih kalau bebas. Sabar. Saya biasanya tak double ini. Jadi tetap aja IndiHome tapi Harus sama siap tethering. reguler, harus antisipasi memang. Iya, ya Pak Agus ya. Betul. Biasanya saya IndiHome-nya tetap jalan tapi tetap tethering. Jadi nanti pas itu terus langsung kita klik ininya. Ayo dia juga tethering. Ya, ini kan situasi real yang sering dihadapi siswa kita juga. Iya. Kalau mati lampu barang gimana ya? Leres. Mati lampu, mati listrik. Mati listrik. apa namanya? Mungkin saya teruskan ya. Monggo. Saya teruskan. Jadi kenapa pepaya itu digunakan untuk apa maksudnya mengempukkan daging ya, karena itu tadi enzim papainya tadi gitu ya. Kadang ada yang bercanda Pak Mas Agus Yulianto, apa bedanya tangan wanita sama daun pepaya gitu kan, orang ketawain ya, itu lelucon gitu ya. Jadi di situ daging itu kan ada proteinnya, ketika ketemu sama enzim papain tadi yang proteolitik, maka proteinnya itu suatu polimer asam amino, jadi proteinnya kemudian diputus-putus menjadi pendek sehingga menjadi empuk, sehingga lebih enak, lebih cepat dicerna di dalam tubuh kita. Nah, buah pepaya itu saat buahnya masih muda biasanya akan diolah terlebih dahulu menjadi masakan ya, sayur. Ketika mengkal dijadikan bahan rujak. Ketika matang disantap langsung atau sebagai campuran es buah atau koktail. Nah, dengan kandungan vitamin A-nya yang sangat tinggi, rutin itu bermanfaat bagi kesehatan mata kita. Juga yang paling populer adalah pepaya itu dipakai sebagai buah bagi yang memiliki masalah kesulitan sembelit ya, sembelit. Nah, biasanya kalau yang masih muda itu dimasak. Wah, ini siang-siang lihat kayak gini seneng ya. Oseng-oseng pepaya muda, bobor bayam pepaya, sambal goreng buncis pepaya, sayur bening pepaya ayam gitu. Wah, rasanya enak banget ini Mas Agus. Sebagian besar anak kecil tidak menyukai makan sayur. Nah, padahal kan tadi kandungan gizi buah pepaya mentah tadi tak kalah dengan buah pepaya yang sudah matang. Juga dengan buah dan sayur lainnya. Lalu bagaimana agar kita dapat mengambil nilai dari buah pepaya mentah yang bahannya mudah diperoleh tanpa perlu merogoh kantong dalam di masa sulit pandemi COVID-19 saat ini, bahkan minta tetangganya. Nah, ada rahasia mengolah buah pepaya mentah menjadi makanan yang disukai anak-anak, yang mudah pembuatannya dan murah bahan. Ya, alah. Apa sih? Mari kita buka rahasia itu apa gitu ya. Tapi sebelum ke sana saya akan memberi sedikit informasi tentang kandungan gizi buah pepaya mentah dan manfaat. Komposisi buah pepaya mentah dan segar itu saya yang beri warna kuning itu karena nanti saya bandingkan dengan yang matang ya. Jadi ada vitamin C-nya itu 19 mg, air
airnya memang sangat tinggi dan seratnya juga cukup tinggi 2,1 ini dalam 100 gramnya. Kalau yang pepaya matang vitamin C-nya jauh lebih tinggi 78 mg. Airnya lebih rendah. Jadi kalau matang itu malah airnya turun 86,7. Tetapi seratnya dia naik 4,75. Jadi kalau saya jadikan satu, maka perbandingannya seperti ini. Dalam hal karbohidrat, yang matang itu lebih banyak, proteinnya lebih banyak mentah, kemudian kaliumnya lebih banyak matang, kalsium dan fosfornya lebih banyak mentah, besi vitamin C-nya lebih banyak matang, tapi kemudian airnya lebih banyak mentah. Jadi ini kalau dibandingkan seperti itu. Nah, berdasarkan kandungan nilai gizinya, maka konsumsi pepaya mentah itu memiliki banyak khasiat, manfaat. Menjaga gula darah tetap stabil, menurunkan resiko hipertensi, menurunkan kolesterol jahat atau LDL, menjaga kulit tetap meningkatkan fungsi otak, meminimalkan terbentuknya batu ginjal, menopang pembentukan air liur di rongga mulut, menurunkan risiko kanker, terutama kanker usus besar karena dia memperlancar BAB tadi, meningkatkan dan menjaga kesehatan sistem pencernaan, kemudian juga menurunkan risiko terjadinya penyakit gangguan pernafasan, menopang keseimbangan cairan tubuh karena cairannya tadi sangat besar, mencegah terjadinya diabetes, membantu menurunkan berat badan untuk diet, mencegah terjadinya dehidrasi, jadi membantu pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan, kemudian menunjang dan meningkatkan stamina dan membantu melumasi sendi. Jadi sebenarnya kayak saya yang lutut saya sakit, kemarin kesakitan 2 hari tidak bisa jalan itu mestinya makannya pepaya. Tapi tadi saya kalau makan pepaya mau muntah, saya nggak tahu kenapa gitu lah. Pepaya mentah itu paling kaya adalah potasium, magnesium tadi sudah disampaikan Bu Buti tadi. Vitamin A, C, E, dan B. Pepaya mentah memiliki jadi buah ini kerap hadir dalam rujak dan cocolan sambal ya. Ini saya cepatkan saja. Mengkonsumsi pepaya mentah itu dapat mendukung penyembuhan infeksi, mengurangi rasa sakit dan mengurangi risiko penyakit tertentu. Ya, yang pertama meringankan radang tenggorokan. Kenapa dia bisa meringankan radang tenggorokan? Karena enzim papainya tadi meringankan gejala sakit tenggorokan, seperti pembengkakan, nyeri, rasa panas. Dan ini sudah tadi Bu Buti menyampaikan artikel penelitian itu betul. Penelitian tentang buah pepaya itu sudah sangat banyak gitu ya. Di situ selalu mengatakan enzim proteolitik papain itu berperan penting sebagai anti peradangan tadi atau anti inflamasi. Papain dan enzim itu kadang-kadang digunakan untuk membantu penyembuhan luka. Ya. Yang membantu penyembuhan luka itu biasanya adalah getahnya. Jadi getahnya itu di kalau karet itu namanya disadap gitu ya. Kemudian lateksnya si getahnya tadi dioleskan pada area yang terbakar. Dia bisa mengurangi bekas luka ya. Jadi kalau kita beli suatu krim yang untuk menghilangkan bekas luka yang kehitaman itu ternyata dengan telaten pakai latek atau getahnya buah pepaya mentah itu bisa mengobati itu. Nah, kemudian juga dia kaya akan enzim protease tadi, ya papain tadi kan enzim protease. Jadi dia bisa menghilangkan lemak yang bantu luka sembuh lebih cepat. Jadi kalau orang lemaknya tebal itu biasanya lukanya sembuhnya lama. Karena untuk membentuk benang-benang fibrin itu terhalangi oleh lipid yang ada disimpan di bawah epidermis bagian dalam. Jadi itu dengan adanya pepaya itu ternyata dia bisa melarutkan lemaknya itu sehingga cepat sembuh gitu, cepat kering gitu ya. Jadi pepaya mentah juga mengandung magnesium kalium tadi. Saya cepatkan detoksifikasi, jadi campuran antara enzim papain dan kemopapain yang ada di dalam pepaya itu juga membantu meningkatkan pencernaan ya, kita tahu ya. Nanti pada pepaya ini serat itu sebenarnya tidak larut dalam tubuh kita. Jadi serat itu tidak diambil nilai gizinya, tapi dia membantu gerakan peristaltik. Peristaltik itu meremas-remas di dalam usus besar sehingga makanan itu akan lebih cepat tercerna. Jadi yang sudah tidak terpakai segera dikeluarkan, yang terpakai akan terserap dengan cepat begitu. Sehingga ini bertindak sebagai sapu internal ya, membantu sembelit kronis. Kemudian yang keasaman tuh ada ketumpukan keasaman, kemudian diare gitu ya. Nah itu manfaatnya. Terus menurut penelitian memang betul-betul karisol yang ada pada pepaya itu betul-betul membantu melancarkan BAB kita. Jadi membantu membersihkan perut. Jadi kalau
BAB sulit, sembelit itu kan berarti perut itu terdapat sampah-sampah yang harus dibuang lah, itu memang paling top markotop itu pepaya gitu ya. Nah, papain mampu membunuh sel mati, membersihkan kulit. Jadi selain itu papain itu bisa membunuh sel-sel yang mati sehingga segera diganti oleh sel yang baru, dan di situ ada kandungan likopen. Likopen itu mampu merangsang pembentukan kolagen dalam tubuh kita, jadi nggak perlu disuntik gitu ya. Nah, dia dengan konsumsi pepaya akan bantu menyembuhkan kondisi internal, meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, gitu ya. Karena ada vitamin-vitamin yang membantu mempertahankan kolagen yang ada dalam tubuh, merangsang pertumbuhan kolagen lebih cepat gitu ya. Jadi membuat kulitnya terasa kenyal dan awet muda. Jadi jangan makan yang mengandung formalin supaya awet mukanya ya, tapi makanlah pepaya. Manfaat lainnya adalah, sebentar. Iya, lagi seminar kon buka ke pintu. Lah nek di kancing kucingnya piye? Ya kan cukup kok iso. Kira buka pintu. Ya, manfaat lainnya adalah menurunkan berat badan, membunuh cacing usus, memerangi radikal bebas atau antioksidan karena ada vitamin C, E, dan likopen yang dapat membantu memerangi radikal bebas. Kemudian masing-masing vitamin dan likopen tadi fungsinya ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian di situ juga kita mengatakan bahwa kalau kita mengkonsumsi suplemen antioksidan yang berasal dari produk herbal, itu produk yang berasal dari bahan tumbuhan gitu ya, berisiko menyebabkan efek interaksi obat apabila dikonsumsi bersama dengan obat-obat tertentu. Oleh karena itu kalau kita mau memasukkan suplemen antioksidan itu harus selalu baca aturan, kalau melebihi dosis itu sangat bahaya. Membantu mengurangi kolesterol yang jahat, LDL. Ini perlu saya beritahukan meskipun Mas Agus ini orang pinter, Bapak Ibu guru itu orang pinter, jadi yang kolesterol jahat itu bukan HDL ya, karena saya pernah tanya pada beberapa guru ketika ceramah, itu mereka banyak yang kolesterol jahat itu HDL, karena pengertiannya H itu high kan, high density lipoprotein, padahal bukan. Yang jahat itu justru LDL ya, yang low, yang rendah. Kenapa? Karena itu low dan high itu dalam hal mengikat lipid bebas, asam lemak bebas dalam tubuh kita. Jadi kalau LDL itu berarti low density lipoprotein. Jadi densitas atau massa jenis dari protein lipid yang mampu mengikat asam lemak bebas itu jauh lebih rendah gitu. Kalau lebih rendah berarti asam lemak bebasnya banyak di dalam pembuluh darah sehingga ini berbahaya gitu. Kalau high itu berarti kekuatan mengikatnya kenceng gitu. Jadi itu yang bagus gitu. Ini hanya mengingatkan saja gitu. Antibakteri, obat depresi dan hipertensi supaya tidak ada salah paham Mas Agus. Jadi kalau yang bagi yang sudah tahu nggak masalah, yang belum tahu supaya betul gitu. Menurunkan resiko makula mata. Jadi mata kita itu bukan manula ya. Makula mata itu adalah munculnya penglihatan yang kabur seperti kayak ada selaputnya. Nah, itu terjadi karena usia ya. Seperti saya, Bu Tuti, karena usianya udah 50 ke atas itu biasanya mulai kabur. Nah, itu ternyata dengan konsumsi 3 atau lebih porsi buah pepaya setiap hari, itu dapat menurunkan risiko degenerasi makula. Ini ada jurnalnya. Saya memiliki jurnalnya, jadi itu sudah diteliti. Sepele sekali ya. Karena katanya adanya antioksidan beta karotin yang ada di dalam pepaya gitu. Nah, padahal saya nggak suka pepaya, tapi umur saya 56 tahun, penglihatan saya belum kabur. Kata anak saya, karunia Tuhan pada mama itu hanya matanya. Kenapa? Umur 56 tahun belum pakai kacamata gitu. Nah, biasanya saya kalau udah matanya agak kabur itu ini Mas Agus, ke mall, cuci mata. Tapi sekarang nggak bisa cuci mata Mas Agus. Orang yang cakep-cakep nggak kelihatan karena pakai masker Mas Agus. Jadi saya yang susah ini. Nggak bisa lihat apalagi orang yang cakep-cakep itu Mas Agus. Wah, payah ya bundamu. Nah, antioksidan pepaya muda itu menurunkan radikal bebas pada minyak goreng setelah digunakan. Jadi ini ilmu Ibu Bapak. Saya itu cerita permen tapi kok ngomongnya ke sana-sana karena supaya ada hubungannya dengan kimia ya. Jadi di situ kalau kita itu punya misalnya mau goreng kerupuk atau goreng empeng karena mau ada
di rumah ada hajatan gitu kan, mesti minyaknya mau nggak mau banyak, karena kalau nggak kaclok kan kerupuk atau empengnya itu nggak mekar gitu. Maka setelah dipakai, kemudian didinginkan, terus diparutkan atau diiriskan tipis-tipis pepaya. Semakin tipis semakin bagus, karena yang mau kita ambil itu getahnya sebenarnya. Nah di situ kemudian kita diamkan semalam. Besok mau dipakai lagi, disaring. Ternyata itu dari hasil penelitian menunjukkan kalau kita pakai pepaya mentahnya itu, Mas Agus, itu menurunkan radikal bebas itu sampai 50%, Mas Agus. Tetapi kalau kita pakai getahnya, itu bisa sampai 70% turunnya. Nah, dulu waktu Bulis sama saya, Bulis masih kaprodi enggak ya waktu itu banyak mahasiswa yang waktu itu kolokium, itu semua tentang bagaimana antioksidan ya, bukan kolokium, skripsi. Jadi ada yang antioksidan dari jahe, lengkuas, terus cabai, kemudian kunyit gitu ya, bawang merah. Saya skripsinya punya semua itu karena bidang biokimia kan. Itu ternyata yang paling bagus tuh getah pepaya mentah itu. Nah, yang penelitian skripsi itu Mbak Weni Trisuryani yang kemarin kita datangkan ke jurusan karena beliau sekarang jadi pengusaha. Nah, dulu itu saya bilang, loh berarti kamu setiap pagi itu harus menoreh, menyadap pepaya muda lah. Pepaya mudanya kalau ditoreh itu ya udah nggak bisa dipakai lagi dong gitu. Ya Bu, kebetulan ayahnya itu kan pejabat ya dulu di Jogja ini, bilang gini, saya sudah disewakan satu kebun pepaya gitu Mas Agus. Jadi satu kebun pepaya itu disewa, setiap pagi disadap getahnya karena dia harus ngambil berapa mili gitu ya. Ya nggak apa-apa karena kamu mampu ya silahkan gitu. Nah itu ternyata setelah Weni itu penelitian, saya membaca jurnal yang lain, itu sekarang ya saat ini itu bisa menurunkan sampai 70% radikal bebas. Nah kalau yang lengkuas, jahe, kunyit, cabai, kemudian bawang merah itu ada efek sampingnya Mas Agus. Jadi kalau misalnya lengkuas itu bau minyaknya jadi nggak enak. Kunyit itu minyaknya jadi tambah kuning. Kemudian bawang merah itu mahal kok dipakai untuk seperti itu, mesti kita eman-eman kan. Kemudian kalau cabai minyaknya jadi pedas. Jadi yang paling netral itu pepaya itu. Nah nanti kalau sudah didiamkan, saring gunakan, itu menurunkan radikal bebas. Nah konsumsi pepaya mentah itu menormalkan ketidakteraturan dalam siklus periodik bagi kita yang masih haid. Kenapa? Karena pepaya itu dianggap makanan panas, artinya mereka menghasilkan panas dalam tubuh, sehingga produksi panas yang berlebihan dalam tubuh ini akan merangsang hormon estrogen, sehingga memicu periode pada wanita akhirnya haidnya itu tidak teratur. Jadi artinya bisa sebulan itu malah bisa 2 kali dan sebagainya. Oleh karena itu dengan adanya pepaya yang panas ini, estrogennya itu bisa dipacu dan itu ternyata membantu keteraturan haid kita gitu loh. Ada yang paling sering itu kan telat ya, paling sering terlambat. Kalau sudah punya suami kan takut hamil ya. Kenapa punya suami takut hamil kan malah harusnya nggak takut ya Mas Agus. Yang takut ya nggak punya suami ya Mas Agus hamil. Oleh karena itu pepaya dapat menangani menstruasi yang sering terlambat bulan gitu ya. Nah, yang ini terakhir nanti kita sampai pada pembuatan. Konsumsi pepaya hijau yang mentah itu bisa melawan reumatik artritis atau osteoartritis yang seperti saya ini, Mbak Tuti. Tapi saya nggak suka pepaya itu, padahal ternyata bisa ya, gitu. Nah, saya teruskan. Aduh, sebentar. Saya teruskan yang kedua. Aduh. Ya, ini tentang pembuatannya sekarang. Nah, kalau kita melihat sudah kelihatan Mas Agus? Sudah nggih? Sampun ketinggal. Nggih. Pembuatan permen buah pepaya mentah ya. Ini juga ada videonya seperti Bu Tuti tadi, tapi nanti kalau nggak sempat ditayangkan ya tidak usah ditayangkan, tapi ini yang saya jelaskan sudah mudah-mudahan jelas ya. Mengingat banyaknya manfaat buah pepaya mentah bagi kesehatan, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsinya dalam bentuk olahan sayur. Bagi anak-anak yang kebanyakan tidak suka makan sayur, maka dapat diakali dengan mengolahnya menjadi makanan yang disukai mereka, yaitu permen buah pepaya mentah. Nah, yang diharapkan dengan adanya permen buah pepaya mentah itu dapat mengalihkan anak dari permen yang ada di pasaran, yang rata-rata mengandung berbagai zat aditif, mulai dari pemanis
buatan, sorbitol, biasanya yang dipakai untuk permen itu adalah sorbitol, yang ada misalnya pada sugus dan sebagainya itu, pewarna buatan, sampai pada zat aditif lainnya yang berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus. Nah, hampir semua anak kecil menyukai permen. Jangankan anak kecil, anak gede juga senang permen. Mas Agus itu juga senang permen. Kalau orang gede nggak senang permen, kenapa kalau kita ada acara di hotel itu mesti depannya adalah permen, bukan di depannya itu adalah roti gitu ya, mesti permen. Diharapkan anak-anak tertarik dan berpindah pada permen pepaya mentah yang tidak ada zat aditif tambahan yang berlebihan. Kandungan seratnya yang tinggi, daging buah pepaya muda ini diharapkan dapat menjadi sumber serat pangan jika dimanfaatkan dalam pembuatan permen. Jadi kita mengambil manfaat seratnya terutama ya. Juga mengandung vitamin A, C, kalsium, protein, karbohidrat, dan riboflavin. Bagaimana cara pembuatannya? Berikut ini akan disampaikan bahan dan alat juga langkah-langkah pembuatannya. Pembuatannya sangat sederhana dan mudah diikuti sehingga dapat dipraktekkan sendiri di rumah ya. Bahan-bahannya harus disediakan hanya 4 macam, Mas dan Mbak. Ini saya tuliskan, pepaya mentah, bisa minta tetangga Mas Agus. Waktu saya praktek saya minta tetangga loh Mas Agus, karena nggak punya halaman. Mau ke rumahnya Mas Agus kejauhan, ke rumahnya Bu Tuti kejauhan gitu ya. Kemudian zat pewarna makanan. Zat pewarna untuk makanan ya, karena zat pewarna untuk makanan itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang zat pewarna yang tidak diizinkan atau dilarang oleh Depkes sebagai bahan makanan. Jadi nanti bisa saya sharekan di WA Group, zat pewarna makanan itu yang diizinkan hanya 16, yang tidak diizinkan lebih dari 35 ya. Gula pasir kemudian air. Nah, bahannya ini ya. Kalau dalam praktek kemarin saya itu tadi saya ambil dari internet, pepayanya seperti itu, gula pasir, air, dan pewarna saya pakai pewarna merah gitu ya. Kemudian yang disiapkan adalah kompor jelas, penggorengan, pengaduk kayu yang ininya panjang, yang tangkainya panjang, nampan plastik, serbet, toples, parut, saringan, sendok, dan pisau. Jadi alatnya ada 10 macam. Kalau kompor pasti udah punya, penggorengan punya, kemudian pengaduk punya, semua punya ini. Toples juga pasti juga punya gitu ya. Jadi kalau begitu apa? Alatnya itu gampang sekali, di rumah ada semua. Alat yang digunakan ini kalau prakteknya yang saya praktekkan supaya Bapak Ibu guru ngerti bahwa saya praktek gitu ya. Ini alat yang saya gunakan, persis dengan yang saya sampaikan tadi. Nah, langkah-langkah pembuatannya adalah pertama kupas pepaya mentah ukuran sedang, lalu peras dan buang air perasannya. Nyalakan kompor lalu panaskan penggorengan kira-kira 1 mangkok besar. Kalau Mas dan Mbak punya cangkir yang untuk gelas plastik yang bisa mengukur volume air itu silahkan pakai itu ya. Kira-kira berapa Bu? Disesuaikan dengan banyaknya ampas pepaya yang mau kita buat gitu ya. Jadi bisa tepat kalau saya kira-kira karena udah sering bikin ya. Kalau yang tidak sering bikin ditimbang nggak apa-apa. Di rumah punya timbangan kue itu kan ditimbang. Jadi banyaknya air, banyaknya ampas pepaya mentah yang sudah diperas, banyaknya gula pasir harus sama ya. Jadi air dipanaskan, setelah mendidih tambahkan gula pasir sebanyak air yang dituangkan tadi. Kenapa airnya 200 ml kemudian ampasnya juga 200 gram gitu. 2 on gitu. Karena air itu kan massa jenisnya 1, jadi volumenya sama dengan massanya. Kemudian aduk terus sampai dan tunggu sampai campuran air gula tadi menjadi matang sepenuhnya. Kalau bahasa Jawanya tuwo. Nah, cirinya tuwo itu adalah ketika airnya itu di permukaannya udah penuh kayak buih-buih. Nah, itu udah tuwo. Nah, kalau sudah tuwo begitu, masukkan perasan pepaya, aduk terus tanpa berhenti. Jadi nggak boleh dia tinggal ngobrol terus berhenti ya. Kemarin saya betul-betul saya malu ini sampaikan. Pertama saya gagal itu karena apa? Ngobrol kebablasan sampai kering. Jadi saya berhenti. Yang kering saya buang, nggak saya tunjukkan Bu Tuti, malu saya karena beliau ketuanya. Setelah ya nggak boleh meleng, diaduk terus gitu sampai mulai mengeras. Kalau sudah mulai mengeras, apinya dikecilkan sekali. Yang paling kecil seberapa? Hampir kering. Kalau udah hampir kering itu pengaduk yang dari kayu tadi dipakai untuk mepetkan ke penggorengannya itu, terus apinya pepetkan, jadi seolah-olah itu kita menekan dia supaya keringnya betul-betul kering lah. Kalau sudah mengering begitu, matikan
kompor, turunkan penggorengan, siapkan nampan yang telah jadi siapkan nampan plastik tadi diisi dengan gula pasir yang diratakan. Kemudian dengan menggunakan sendok kita ambil sedikit-sedikit, kita tadi dengan ukuran sebesar dadu, boleh sebesar dadu, boleh sebesar apa ya. Kalau saya kemarin terlalu gede Bu Tuti karena pengen cepat selesai terus terlalu gede. Kalau dulu Mak sama Bu Pati itu kan Bu Pati itu orangnya telaten, cilik-cilik api gitu loh. Kalau anak kecil ya mulai gitu loh. Nah kemarin karena biar cepat gitu gawenya gede-gede itu. Jadi berapa ukurannya itu tergantung kita ya. Kemudian gulungkan di atas taburan gula yang ada di nampan tadi pakai tangan. Nggak usah takut kalau kepanasan. Karena gula itu sebenarnya juga menyerap panas sehingga kita nggak akan kepanasan. Nah permen dari buah pepaya mentah sudah jadi lalu masukkan ke dalam toples. Ini yang saya foto betul-betul yang saya buat sendiri Mas Agus. Jadi ini tidak ngawur ya. Maksudnya tidak ngambil dari internet gitu. Nah kalau di kami step by step-nya ini pepaya betul-betul pepaya saya tadi, kemudian saya kupas, saya parut, saya peras itu tangannya bukan tangan saya, tangannya Mas Aji karena saya nggak kuat meres gitu, diperes, airnya dibuang, ampasnya diambil, kemudian masak air. Nah itu airnya kalau sudah putih begitu itu artinya bahwa airnya itu sudah tua ya, sudah tua. Kalau sudah tua jadi air mendidih, tambahkan gula pasir, diaduk sampai tua seperti ini, masukkan ampas pepaya tadi, kemudian aduk terus, pokoknya aduk terus gitu kan. Tambahkan zat pewarna. Nah, zat pewarnanya itu terserah. Mau merah boleh, mau hijau boleh. Kalau biasanya saya itu cuma sak tetesan gitu supaya warnanya itu merahnya tidak terlalu mencolok gitu. Nah, kemudian kalau sudah apinya kecilkan gitu ya. Terus kita nyiapkan nampan, lah sudah mulai ambil pakai sendok, dibunderi gitu ya. Nah, dibunderi terus digulungkan di gula pasirnya itu jadilah permen buah pepaya. Sederhana sekali. Nah, ini bisa berbulan tertutup rapat. Ini sudah lama sekali, dicoba itu masih enak. Tapi memang Bu Tuti kemarin untuk mengingat dilihat berapa lama gitu ya. Kalau waktu membuatnya itu kering banget, itu biasanya tahannya lebih lama lagi Bu Tuti karena kandungan airnya itu cuma sedikit sehingga dia akan lebih awet. Tadi disampaikan Prof. Projo bahwa kalau kandungan air terlalu banyak itu menjadi memudahkan mikroba bakteri itu hidup gitu ya, karena bakteri itu hidup senang di tempat yang lembab sehingga kalau ini itu bisa ngaduknya itu sampai kering benar Bapak Ibu guru, itu tuh bisa awet sampai 3 bulan. Bu Marwati dulu buat itu sampai 3 bulan masih tetap terpisah-pisah dan enak dimakan gitu. Jadi kita nyobanya kita sendiri. Nah, kalau mau pakai pengawet misalnya natrium benzoat atau asam benzoat ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan itu juga ada efek sampingnya gitu. Gula pasir yang menutupi permen tersebut, nah, difoto. Tersebut membuat permen awet dalam waktu yang lama. Jadi gula pasir tadi kan juga merupakan suatu pengawet selain garam yang disampaikan oleh Prof. Projo tadi. Pembuatan permen ini sudah beberapa kali dilakukan. Jadi saya pernah anak saya Sekar itu KKN di Gedang Sari. Waduh, dari pegunungan turun semua bikin permen senangnya minta ampun di Pandak, Serandaan dan lain-lain. Bahkan ada yang mencoba dan memasarkan dan laku gitu ya. Jadi saya pernah praktekkan itu di Nanggulan, Mbak Tuti, Nanggulan di tempat saudaranya Bapak gitu ya. Dan itu sudah dipasarkan dan laku gitu ya. Jika dikelola dengan baik, selain kita dapat menyediakan permen yang sehat untuk anak kita, juga dapat menjadi sarana menambah income keluarga. Tentunya seperti itu. Tentu saja akan menjadi menarik kemasannya dibuat dalam bentuk yang menarik, seperti kemasan permen yang diproduksi di pabrik ya, seperti ini. Jadi seperti inilah. Ini kalau kering banget memang bagus seperti itu. Kalau Bapak Ibu mencoba sekali gagal jangan takut. Wong saya yang sudah berkali-kali aja kadang gagal ya macam-macam. Tadi ngalamun tadi, ngaduknya berhenti gitu ya. Karena ngaduknya nggak boleh berhenti. Pemasarannya juga mengikuti zamannya yaitu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, media pemasaran online atau mau ditawarkan Budas melalui TikToknya Budas. Gitu ya. Nah,
Apa kaitan praktek ini dengan ilmu kimia? Nah, ini yang kemarin dipesankan Bu Tuti memang sangat bagus karena supaya tahu kaitannya gitu ya. Yang pertama adalah alkaloid alkaloid yang ada di dalam buah pepaya mentah itu. Nama alkaloidnya ada alkaloid karpain. Dia berfungsi sebagai antioksidan. Tadi selain untuk tadi yang minyak goreng tadi, rasa pahit dari daun dan buah pepaya itu disebabkan oleh adanya kandungan alkaloid karpain tadi. Makanya kan pepaya itu kalau nggak bisa masak kan pahit ya. Nah itu. Nah sekarang senyawa alkaloid yang terkandung dalam daun pepaya itu merupakan metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antioksidan dan bersifat basa sehingga menimbulkan rasa pahit. Jadi karena sifatnya basa, jadi salah satu ciri basa itu kan bersifat pahit ya. Nah itu pahitnya itu karena ada alkaloid yang sifatnya basa. Apa aplikasi dari adanya alkaloid karpain dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya, jadi daun atau buah pepaya itu rasanya pahit, tapi justru dimanfaatkan untuk apa? Nyekoki anak. Kalau anak nggak bisa nafsu makannya hilang kan dicekoki pakai perasan daun pepaya kan. Nah, atau dibuat sayur untuk menimbulkan nafsu makan. Nah, mengapa? Karena tadi antioksidannya yang bersifat basa tadi mampu menetralisir asam lambung kita yang terlalu tinggi akibat sulit makan. Nah, ingat bahwa suplai asam lambung itu berjalan secara periodik. Jadi tubuh kita ini sebenarnya punya jam makan Mas Agus. Kalau Mas Agus biasa jam 12 makan, Mbak Sri Wahyuni biasa makan jam 12, Mbak Samsi jam 1, maka kalau itu nggak keisi lambungnya, secara otomatis itu kelenjar prolaktinnya itu lambung itu ke dalam lambung kita lah. Ketika ternyata sudah disuplai asamnya, ternyata kok lambungnya kosong, nggak ada makanan, maka terjadi hiperasidi. Hiperasidi itu kelebihan asam di lambung. Kita menyebutnya sakit MAH. Mas Agus Yulianto itu kalau tindak kemana-mana seminggu gitu mesti penyakit MAH kambuh, ya toh Mas? MAH. Ini rasa kelebaran. Nah, yang kedua adalah vitamin C. Jadi buah pepaya itu mengandung vitamin C, pepaya mentah. Tapi tadi kan Bu kan diparut terus diperes. Berarti kan ketika diperes jadi air tadi kan ada sebagian yang larut. Siapa yang tahu vitamin yang larut dalam air itu vitamin B dan C ya. Nah, meskipun larut dalam air yang diperas tadi, tapi masih banyak yang tersisa karena vitamin C-nya buah pepaya itu sangat tinggi gitu ya. Nah, biasanya kalau kita itu lerek-lerek, badan kita nggak fit, itu makan buah pepaya bagus sekali Ibu Guru. Kenapa? Karena vitamin C itu membantu pemulihan tubuh yang sedang tidak fit. Bapak Ibu semua pasti pernah sakit nggih, walaupun nggak pengen sakit. Dalam penyembuhan itu biasanya dokternya memberikan salah satu obatnya adalah vitamin C. Ini untuk pemulihan gitu. Atau kalau Mas Agus mau sakit itu kemudian ngunjuk multivitamin, salah satunya adalah vitamin C. Kenapa? Karena vitamin C itu ternyata adalah aktivator enzim pencernaan. Sehingga gini loh, logikanya gimana sih Budas gini loh. Kalau kita semua Bapak Ibu guru mau sakit itu biasanya kan males maem. Dan suami kita itu paling jengkeli ya Mbak Samsi kalau kita sakit. Kenapa? Semua yang jualan di depan rumah kita pasti ditawarkan. Mau gado-gado, mau sate, mau soto, mangkel kita. Kita baru nggak niat makan, nggak pernah nafsu makan, semua ditawarkan. Ketika kita sehat nggak pernah ditawari. Mas Agus tuh nggak pernah nawari. Lagi sakit ditawari karena ngerti mesti orang gelem gitu. Nah, orang yang sedang mau sakit itu biasanya selera makannya turun, terus dengan minum multivitamin terutama vitamin C, enzim pencernaannya itu diaktifkan seoptimal mungkin supaya kerja, sehingga apa? Makanan yang hanya sedikit masuk itu akan diserap secara maksimal gizinya, sehingga apa? Memungkinkan terbentuknya energi banyak, sehingga apa yang tadi yang letoy lemes tadi bisa kembali menjadi fit kembali gitu loh. Itu penjelasannya. Nah, vitamin C juga merangsang pembentukan kolagen. Meskipun tubuh kita memproduksi kolagen, tetapi kolagen kita itu umur kita makin tambah itu makin berkurang Mas Agus. Makanya kan kulitnya menjadi berkerut, kemudian tidak seperti dulu lagi
terus glowing gitu kan. Nah, dengan makan pepaya itu ternyata vitamin C-nya itu bisa membantu merangsang pembentukan kolagen dalam tubuh kita. Kalau Yunisara itu kan setiap bulan 3 bulan sekali Mas Agus itu suntik vitamin C plus kolagen 1 ampul, harganya 500 juta, itu pernah diwawancarai di televisi. Nah, kalau kita nggak punya duit Mas Agus, kita makan yang mengandung formalin biar awet tapi ternyata malah rusak gitu. Jadi kita minum vitamin C aja gitu kan. Nah, secara umum tuh vitamin C itu berfungsi untuk mencegah kekurangan vitamin C, memberikan kekebalan, mengobati penyakit kanker, meningkatkan pembakaran lemak, membuat wajah terlihat lebih awet muda lah. Kemudian yang ketiga, hanya ada 4 ya, gula pasir. Gula pasir, pemanisnya tadi kan pakai gula pasir. Nah, gula pasir itu sebagai pemanis alam dapat mempercepat pembentukan energi dalam tubuh. Pertanyaannya apa? Coba ini Bapak Ibu guru ada yang pernah dulu kalau mau ujian lari SMP, SMA, sama orang tuanya disuruh ngemut gula Jawa. Ya, disuruh begitu ya. Ya. Wong tuane dhewe iki ora ngerti ilmu ning pinter. Kenapa? Ketika lari sambil ngemut gula Jawa itu ternyata gula itu kan sebenarnya sukrosa Mas Agus. Sukrosa itu kan kalau terpecah terhidrolisasi menjadi glukosa dan fruktosa. Ketika tubuh kita itu mendapat suplai glukosa, itu maka dengan cepat dia bisa masuk dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs, sehingga akan segera terbentuk energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Wong tuane dhewe iki ora ngerti ilmu ning pinter Mas Agus. Jadi gula itu selain memberikan rasa, gula juga berfungsi sebagai pengawet. Pertanyaannya apa? Tadi disampaikan oleh Prof. Projo, fungsinya seperti garam. Jadi gula itu bersifat higroskopis, sehingga kalau dia ditaruh di dalam makanan, dia menyerap cairan dalam makanan itu, sehingga apa? Kemungkinan mikroba bakteri untuk tumbuh itu sangat kecil karena cair. Sama seperti garam tadi itu. Bapak Ibu pernah naruh gula Jawa di botol, di toples, terus lali nggak ditutup, lupa nggak ditutup. Ya, kalau lupa nggak ditutup apa Mas Agus? Lembab, basah, ya toh? Pada gerombol gitu kan. Nah, itu karena bersifat higroskopis. Bakteri ini akan dehidrasi, kehilangan airnya, dari terserap mati kemudian. Nah, itu gula. Kemudian yang terakhir adalah yang disampaikan Bu Tuti tadi. Jadi dari proses pembuatan permen buah pepaya mentah ini, Bapak Ibu juga bisa menyelipkan pada anak didiknya bahwa ada proses teknik pemisahan yang kita lakukan, yaitu kristalisasi. Jadi di situ ada proses pembuatan kristal gula. Dalam hal ini mengajarkan bagaimana memisahkan teknik pemisahan kristalisasi secara kimiawi. Jadi di situ gula dilarutkan dalam air, ditambah ampas, parutan buah pepaya mentah, kemudian terjadi kristalisasi. Jadi menurunkan viskositas masakan. Jadi viskositas itu kekentalan masakan. Nah, kesimpulannya bahwa manfaat buah pepaya itu mencegah dehidrasi, menjaga saluran pencernaan, membantu detoksifikasi, mengatasi masalah kulit, kaya karotenoid, memompa produksi ASI. Jadi bukan hanya pepaya mentah itu juga memompa produksi ASI, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi penutup, ini masa pandemi saat ini kita diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan masyarakat kita. Pembuatan permen ini salah satu inovasi dan kreativitas kita dalam menciptakan produk makanan yang mudah dibuat, murah bahannya, tanpa membutuhkan alat khusus, tapi mampu membantu pemenuhan gizi dan sekaligus menjaga kesehatan kita. Sesuatu yang kelihatannya teramat sepele, sederhana, jika ditekuni maka dapat memberikan keuntungan ganda bagi kita, yaitu kesehatan dan juga keuangan. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat disebarluaskan di kalangan yang lebih luas. Semoga Tuhan memberi kekuatan pada kita semua untuk dapat tetap melaksanakan tugas dengan baik sebagai pendidik dan mampu memberikan sentuhan kreativitas dan bekal entrepreneur pada anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saya tutup. Bu Lis, saya mohon izin saya tutup dengan lagu karena saya biasanya kalau nutup pakai lagu biar terkesan gitu ya. Mas Agus kalau bisa bantu nyanyi. Mbak Paulina bantu nyanyi. Alangkah senangnya ku ikut kegiatan hari ini karena
dapat bertemu dengan dosenku lagi, apalagi ilmuku jadi tambah kini. Ternyata prakarya asik kalau mau dinikmati, dinikmati. Terlebih bila dapat tuh dipraktekkan nanti dan bersama siswa agar termotivasi. Bikinlah permen dari pepaya, sangatlah mudah caranya. Alatnya pun telah tersedia, ada dalam rumah tangga. Cukup buah pepaya, mentah minta tetangga. Dikupas dan diparut, dibuang cairannya. Tinggal masukkan bersama, diaduk, tambahkan warna makanan yang engkau suka. Dan akhirnya jadilah si permen pepaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali Bu Das, sudah Pasti sekali. memeriahkan siang ini dan memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat, ikut belajar gitu ya. Tapi satu catatan saya untuk Bu Das, mungkin harus mulai menyukai pepaya ya. Pepaya. Masa yang ceramah nggak suka kan ya? namanya kita, wah ini bagus ya, tapi saya nggak suka. Jadi ragu promosinya. Enggak, tapi saya jujur terlalu Itu jujur, saya nggak jujur, iya. Kalau sudah dibuat permen, saya suka. Nah, makanya pepaya itu dibuat permen. Iya. Makasih Bu Lis. Diolah menjadi permen supaya. Tapi memang ada Bu Das, ada yang lihat pohonnya saja sudah takut. Kita kecil pernah mengalami kejatuhan pepaya, Pak ya. Jadi kalau lihat pohonnya lari jalan, yang nggak lewat pohon pepaya itu saking trauma. Traumatis. Trauma gitu ya. Ada cerita dikit Bu Lis. Mahasiswa KKN saya itu ada yang takut sama pepaya, jadi takutnya itu apa namanya parno ya. Itu jadi kalau lihat pepaya itu lari tunggang langgang. Padahal jadi waktu bayi ternyata dia sering didublak pepaya sama orang tuanya dan dia muntah-muntah. Iya, saya gumun itu betul-betul terjadi. Pengalaman buruk. Iya, bulis menyampaikan itu tuh betul, memang ada. Oke, sih. Tapi memang Prof Slamet yang gelarnya banyak sekali itu. Itu beliau juga memesankan bahwa pepaya itu paling bagus gitu ya, paling bagus dan itu tersedia melimpah di Indonesia. Artinya dari warnanya saja sudah terlihat bahwa orange-nya gitu ya. Dan saya sejak Prof Slamet ngendiko itu saya jadi selalu sedia pepaya. Termotivasi. Murah meriah kok Bu. Pasti kalau di kulkas pasti ada gitu ya. Oke, baik sesi Bu Das. Untuk menyingkat waktu, tanya jawabnya bisa lewat chat ya Bu Das. Nanti kita langsung memberikan jawaban pada Bapak Ibu. Nah, selanjutnya waktu telah sampai pada adik kita yang paling ganteng gitu. Pak Pran ini teman satu perjuangan praktikum Anor. Kalau hari Kamis itu dari pagi sampai maghrib, bentuknya sampai seperti geometri kemas rapat ya. Oke, sih, monggo Pak Pran. Pak Pran mau share video enggak? Ya nanti setelah ini. Biar agak gayeng. Monggo Pak Pran, waktu kami serahkan secukupnya. Sendiri ini terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang.
Sepertinya baru terdengar suara saya kali ini, J. Dari tadi ngumpet karena sibuk mengadmit dan Panitia. diberi tugas ngadmit gitu. Oke. Dan mencetak sertifikat. Baik Bapak dan Ibu, tentunya setelah harian dari tadi pagi sampai hari ini kita mengikuti berbagai macam materi dari berbagai narasumber, tentunya saya sangat yakin Bapak dan Ibu sudah sangat lelah. Ini saya berharap Bapak Ibu menjawab secara jujur, tidak perlu menghibur. Saya ditakoni mesti kesel lepol, pengen rampung, ya sudah, bagaimana kalau kita percepat sehingga saya share saja PPT dan juga videonya, tentu saya akan dapat berkah karena saya akan didoakan Bapak Ibu yang baik-baik, yakin itu. Oke. Sedikit tentang lem Bapak dan Ibu, kemarin itu waktu mau PPM saya sebenarnya ditawari sama Ibu Ketua Bu Regina, mau bikin apa Dik? Ini antara ini atau itu. Kemudian akhirnya saya milih lem dengan pemikiran bahwa lem ini dipakai tidak untuk tubuh kita, sehingga secara resiko tentu akan lebih kecil. Nah, kalau Anda Bapak Ibu perhatikan, maka ada sekian banyak lem sebenarnya yang saya bisa ambil, mungkin ini karena kesusu gitu. Lem yang paling terkenal waktu saya SD itu yang kiri bawah glukol itu paling terkenal. Kemudian lem yang kanan bawah itu semacam dengan iPhone, itu sempat lem yang paling terkenal di Indonesia, terutama di Jakarta karena pengadaannya sekian miliar gitu. Dan itu saya nggak tahu apakah terutama ini karena ketua PPS apa tadi? PSKI Pak. Pernah ngelem atau saya nggak tahu. Di viral. Oh enggak. Oh nggak tahu ngelem. Oke, dan Bapak sekalian, kalau jadi ini saya hanya mencoba, sebenarnya ini terus terang Bapak dan Ibu, bahwa saya itu hanya berusaha untuk semacam tanda kutip memfasilitasi, karena saya yakin Bapak dan Ibu sangat sibuk dengan segala kegiatan di sekolah, dan juga terutama bagi yang menjabat ketua PPSKI itu mesti sangat sibuk, sehingga tentunya kadang-kadang lihat channel-channel yang berhubungan dengan kewirausahaan seperti yang kita bicarakan pada siang hari ini, tentu kadang-kadang tidak mempunyai waktu untuk itu, sehingga siang ini saya berusaha Ibu dan Bapak sekalian untuk memfasilitasi Ibu dan Bapak sekalian, kiranya nanti apa yang saya sharekan di kesempatan siang hari ini bisa berguna. Kalau tidak ya enggak masalah gitu ya. Oke, kalau kita melihat sejarah Ibu dan Bapak sekalian, maka lem itu sebenarnya sudah diketahui sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tetapi ada literatur yang lain mengatakan bahwa sebenarnya secara istilahnya secara pasti lem itu baru digunakan sekitar sebelum itu, maaf, menurut pengertian dari KBBI yang sempat saya buka, maaf Ibu dan Bapak, saking semangatnya kesannya ben kaya apal, nggak usah lihat PowerPoint, ternyata salah gitu. Ora apa-apa. Sudah lem itu ini barang cair atau liat yang dipakai untuk merekatkan, atau dengan kata lain perekat, sehingga dalam KBBI itu ada bermacam-macam lem atau perekat, misalnya perekat dingin itu untuk penjilitan, perekat ikan berbahan dasar ikan dan sebagainya. Nanti Ibu dan Bapak sekalian bisa baca di PPT yang akan saya share setelah ini. Kenapa tidak dari kemarin saya share ke Bu Tuti? Karena kebetulan PPT-nya juga baru jadi. Saya jujur. Ya jujur, aku nggak suka pepaya juga. Kalau saya suka yang natural, papain. Oke. Kemudian ini tadi sudah saya aturkan bahwa sebenarnya ini mau diketahui lem itu digunakan 4.000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa prasejarah yang kebetulan berdasar arkeolog menemukan adanya pecahan keramik yang dilekatkan kembali dengan resin dari satu getah pohon.
Kemudian sumber lain mengatakan sebenarnya lem itu baru tahun 2000 tahun sebelum Masehi, tetapi itu tidak hal yang penting. Pada zaman prehistorik, lem itu banyak digunakan atau dibuat berdasar pemanfaatan barang-barang sekitar yang ada di lingkungan, karena memang waktu itu tentunya belum ada industrialisasi, sehingga dari tanduk, kemudian dari tulang, dari jaringan pohon dan sebagainya itu bisa digunakan sebagai lem. Nah, baru pada abad ke-15 sekitar ini bangsa Yunani itu mengembangkan sejenis seni pernis dan pelapisan kayu, ya, sehingga semakin mengembangkan produk atau pembuatan lem, dan bangsa Romawi menggunakannya tar dan lilin itu sebagai dempul untuk papan perahu. Sementara tahun 1750 pabrik lem pertama didirikan di Belanda dengan memproduksi lem yang berbahan dasar dari binatang. Nah, baru pada tahun 1800 sekitar tahun 1800-an Inggris mengeluarkan paten pertama untuk lem, dan sekitar tahun 1920 sampai 1940-an plastik dan karet sintetis mulai dipilih menjadi bahan lem. Ini tentunya karena adanya pengaruh revolusi industri yang terjadi waktu itu. Oke, kemudian ada satu istilah yang disebut super glue atau crazy glue. Ini adalah kalau boleh menyebut merek, menampilkan merek, maka saya tuliskan Alteco, Bapak dan Ibu. Ini pada dasarnya adalah satu lem yang diketemukannya itu secara tidak sengaja oleh Dr. Harry Cooper, yang waktu itu beliau bekerja sebagai teknisi atau ahli di laboratorium penelitian Kodak. Waktu menemukan ini awalnya menemukan senyawa ini cyanoakrilat ini, Dr. Harry Cooper tidak terlalu memperhatikan, bahkan kemudian membuang. Kemudian setelah bekerja sama dengan Fred Joyner, mereka mencoba melapiskan ini etil cyanoakrilat, ternyata kok hasilnya jadi lem yang sangat kuat. Maka 1958 senyawa Eastman number 910 itu dipasarkan, kemudian dikenal secara komersil sebagai super glue atau Alteco yang sering kita gunakan saat ini. Kalau di tempat kita ada yang nggak cuma Alteco, kadang-kadang ada yang lem G kalau nggak salah. Oke, sementara ada lagi yang disebut hot glue, atau kalau ini Bapak Ibu Persani di sebelah kanan atas itu adalah aparatus atau alat untuk glue. Kalau kita sering mungkin lebih sering menyebutnya sebagai glue gun gitu nih. Ini pada dasarnya juga lem yang diterapkan ketika panas yang kemudian akan mengeras pada saat sudah dingin, biasanya untuk seni atau kerajinan. Salah satu pemakaiannya dalam kampus kami di praktikum kami adalah dipakai untuk membuat rangkaian bola dalam rangka mempelajari geometri kemas rapat, bola pingpong maksudnya. Oke, nah dari sekian banyak lem itu dan Bapak, maka lem itu pada dasarnya secara garis besar hanya dibagi menjadi dua: lem yang dibuat berdasar bahan alam dan berdasar proses sintesis. Sehingga berdasar bahasa alam biasanya lem akan menggunakan produk-produk dasar dari pati, dekstrin, protein nabati ataupun resin, sedangkan senyawa mineral yang sering dipakai biasanya adalah aluminium fosfat, keramik, silikat, logam dan sebagainya. Sementara berdasar proses sintesis tentunya pembuatan lem ini didasarkan pada hukum-hukum dan reaksi-reaksi serta ketetapan yang ada dalam kimia. Ini tentu ini sesuatu yang tidak akan dibahas lebih banyak Bapak dan Ibu, karena ini hanya semacam pengantar. Tujuan saya bukan ini, gitu. Tujuan saya ada di belakang, bahwa kalau paling enggak kita tahu bahwa dalam lem itu juga ada komponen utama, polimer utama, kemudian ada pembawa dan juga ada adiktif atau bahan penunjang, di mana polimer utamanya bisa berupa bahan alam atau sintetik yang nanti gunanya untuk menentukan kekuatan, fleksibilitas dan faktor kohesi dari lem yang diproduksi.
Kemudian ini adalah contoh-contoh polimer utama yang ada di dalam lem, Bapak dan Ibu. Kemudian bahan pembawanya itu adalah sebagai media atau bahan dasar dari satu lem yang biasanya bisa berbasis air atau water base, larutan atau solvent base, dan hot melt. Nah, kita lihat satu persatu. Ini contoh dari bahan dasar air adalah lem akrilik adhesif. Ini berbahan dasar air sehingga relatif ramah lingkungan serta boleh dikatakan hampir tidak memiliki bau seperti solvent base, misalnya yang tadi di depan bergambar ngelem tadi, yang ngelem untuk berbau sehingga jadi istilahnya mabuk gitu ya. Kemudian solvent base ini, solvent base itu mempunyai karakteristik lebih tahan air, cepat kering. Kemudian tetapi lama-lama solvent base akhirnya mulai ditinggalkan ya karena relatif tidak ramah lingkungan, terutama tadi itu kalau Pak Mas Agus, saya nyebutnya Mas Agus karena sini kayaknya top starnya Mas Agus dalam kegiatan kali ini gitu nggih. Mas Agus nggak pernah ngelem, nah itu akan ngelem di sudut rumah sambil lihat itu berbahaya. Nah, ini karena menimbulkan hal yang tidak ramah lingkungan dan bisa disalahgunakan, maka solvent base itu pelan-pelan mulai ditinggalkan, diganti dengan water base glue. Kemudian kalau hot melt itu yang tadi adalah aplikasi yang glue gun tadi, bahwa lem ini pada dasarnya adalah lem padat yang kemudian dipanaskan mencair, meleleh, kemudian dipakai merekatkan. Pada saat sudah dingin maka daya rekatnya akan menjadi tinggi. Sementara bahan penunjangnya banyak banget Bapak dan Ibu, ada paling nggak ada 8, kalau disebut satu persatu pun juga nggak akan terlalu ini, bisa dipelajari nanti. Nah, maka kemudian ini adalah komposisi umum lem yang sering digunakan. Jadi komposisi kimiawi lem yang sering digunakan ini yang pertama adalah PVA, polyvinyl acetate, yang kalau dalam bahasa industri ini biasanya digunakan dalam lem yang kita sebut sebagai lem putih. Itu ini yang gambar kayak gini itu untuk menempelkan apa ini kertas karton, kulit, kaca, kayu dan sebagainya. Kemudian ada yang cat yang memakai poliuretan untuk yang biasanya digunakan untuk produk karet, misalnya kalau lem poliuretan ini misalnya kalau Bapak dan Ibu pernah atau suka dengan pingpong, maka head pingpong itu direkatkan antara kayu dengan rubber atau dengan karetnya itu pakai lem yang mengandung senyawa poliuretan. Itu. Kemudian ini Bapak dan Ibu, sebenarnya maksud dan saya adalah hanya mencoba mencarikan, memberi informasi, memfasilitasi Bapak dan Ibu bagaimana kita membuat lem untuk keperluan kita paling enggak, atau keperluan lingkungan kita, misalnya di sekolah, yang tentunya lem itu akan banyak digunakan, apalagi bagi teman-teman yang SMK gitu, mungkin. Sehingga nanti dengan harapan bahwa dengan adanya ini semacam yang nanti akan saya sertakan videonya, akan bisa dengan mudah membuat lem, sehingga istilahnya dana untuk pengadaan lem itu mungkin bisa dialihkan ke yang lain. Nah, tentunya Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan pada saat ada resep yang seperti ini satu resep yang relatif menurut saya juga ambigu, artinya seperempat cangkir itu yang seperti apa? Cangkirnya, kalau cangkirnya butut itu gede-gede semua, sehingga kalau saya main ke sana bisa 2 jam baru selesai minum tehnya. Ning nggone Mas Agus paling mencuili gitu ya. Lah kalau seperempat itu seberapa, nanti ini Bapak dan Ibu akan lebih diharapkan untuk semacam proaktif. Kalau ya intinya cangkir itu misalnya cangkir standar yang kayak mug gitu, itu yang nggak terlalu gede, dengan bahan-bahan seperti ini, tepung terigu yang untuk membuat kue. Nah, karena tepung terigu juga ada 3,
Maka tepung terigu yang mana nanti mungkin Bapak dan Ibu akan lebih dengan siswa akan lebih bisa meng-create, bisa memvariasi sehingga akan menumbuhkan formulasi yang terbaik. Hanya ini Bapak dan Ibu yang digunakan untuk pembuatan lem yang pertama. Hanya tepung terigu, air, garam, dan gula. Sangat-sangat sederhana. Videonya nanti akan saya share gitu. Secara gampang, kalau tepung terigu yang itu segitu itu kemudian dimasukkan ke dalam mangkok, misalnya wadah yang penting bisa dipakai untuk mengaduk, kemudian ditambahkan 1 cangkir air, kemudian setengah sendok garam dapur seperti yang Bu Tuti kristalisasi tadi, dan gula pasir 2 sendok, diaduk sampai rata, kemudian dipanaskan sambil, wah ini maaf ini api sedang sambal diaduk, bukan sambil diaduk maksudnya. Oke, sambil diaduk terus menerus seperti yang Buddha ngendikake, jangan berhenti mengaduk. Gitu. Nah, kalau sebagian dari adonan, saya istilahkan adonan saja, adonan itu sudah mulai mengental, maka pemanasan dihentikan dan tetap dalam sambil menunggu dingin tanpa pemanasan tetap dilakukan proses pengadukan sampai semua nanti sudah adonan lemnya itu menggumpal. Ini artinya setelah menggumpal lem sudah siap digunakan. As simple as that. Hanya sesimpel itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua ini pakai susu skim. Saya itu udah bingung sebenarnya susu skimnya apa toh, ternyata susu yang gambarnya kayak gitu, susu skim. Kemudian air, cuka yang cuka bakso itu, kemudian air kapur, atau kalau sedikit atau di rumah punya usaha bikin roti, bisalah pakai sedikit, ambil baking sodanya dikit. Jadi nanti air kapur ini bisa dibanti dengan baking soda. Nah, relatif sama, cuman ini ada persyaratannya yang harus dicatat gitu ya. Bahwa nanti pemanasan itu hanya pakai api kecil yang maksimal suhunya 40 derajat. Ini agak panjang caranya, gitu. Agak panjang. Kemudian setelah mengental nanti pindahkan pemanas, kemudian disaring pakai kain tipis seperti yang pada prosesnya Ibu Regina. Kemudian karena di situ nanti ada gumpalan, dan gumpalan kalau dalam bahasa kimia mungkin kita sebut padatan gitu nggih. Padatan dan cairan, curd dan whey gitu. W-nya cairannya dibuang, padatannya kita ambil, kemudian padatan yang ada di dalam saringan tadi misalnya pakai kain tadi, kemudian padatannya itu kayak dibuntal, kemudian kainnya nanti diperes-peres lagi kayak kalau kita meres napa nggih? Parutan klopo napa nggih? Enggak, tetapi ini yang di dalam kain diperes-peres gitu sehingga sebanyak mungkin air itu keluar. Maka nanti akan didapatkan gumpalan. Setelah didapatkan gumpalan, maka ke dalam gumpalan itu baru ditambahkan setengah sendok teh, itu juga salah Bapak dan Ibu, maaf. Atau kalau tidak ada ya pakai baking soda, diaduk-aduk lagi, atau mungkin dalam bahasa Jawa, saya nggak tahu bahasa Indonesianya karena diuleni itu nopo jal. Bahasa Indonesia ini diuleni. Kayak kalau bikin roti ngoten-ngoten niku lah. Nah, gitu. Nanti baru ditambahkan, karena itu masih terlalu kental gitu, masih relatif padat sehingga perlu ditambahkan air, dan penambahan airnya mestinya dilakukan sedikit demi sedikit. Kalau dalam bahasanya Bulis di praktikum kimia anorganik logam itu tetes demi tetes gitu kata Bulis. Saya hanya menyampaikan menyitir Bulis 2021 volume. Nah, nanti ditambahkan sampai kita mendapatkan tekstur ya kayak lem pada umumnya itu. Ini hanya istilah perasaan saja, kira-kira wis kental apa belum. Gitu, videonya menyertai nanti. Kemudian yang ketiga itu adalah lem yang paling sederhana menurut saya.
hanya berbahan dasar styrofoam atau gabus yang mungkin gabus yang kalau ke PPT satu ketika beli alat elektronik ya gabusnya disimpan dulu gitu, dan bensin atau aseton. Kalau aseton mungkin relatif masih agak ada kesusahan, tetapi kalau bensin tinggal ngambil di motor kalau ke PPT itu buka kerannya selesai. Ini sangat simpel Ibu dan Bapak sekalian, dan ini nanti akan disertakan videonya. Dalam video itu juga ada ditunjukkan kekuatannya pada saat ini dipakai untuk ngelem kayu. Oke. Styrofoam itu dipotong menjadi bagian yang kecil-kecil, kemudian masukkan ke dalam satu wadah yang bisa dipakai untuk melarutkannya. Apabila ke dalam styrofoam itu ditambahkan bensin atau aseton. Nanti kalau bensinnya kebanyakan gimana, nggak masalah. Kalau bensinnya kebanyakan bisa dituang dengan cara istilahnya pemisahan. Kalau Bu Tuti tadi kita pisahkan, kita pakai endapannya atau pakai yang bagian mengental, selesai. Cuman sesederhana itu. Nah, harapan saya Ibu dan Bapak sekalian, dengan memberikan informasi yang seperti ini, satu ketika kalau kita butuh dan kita ada waktu, kita bisa membuat, tentunya secara ekonomis juga kita bisa berhemat. Itu harapannya Ibu dan Bapak sekalian. Maka di akhir kalimat di akhir kata terima kasih. Tadi kalau Budas di akhir presentasi menyanyi, maka saya di akhir kalimat tidak akan kalah dengan Budas, saya akan pamitan. Matur nuwun. Nyanyi toh, Pak. Sebenarnya nyanyi, saya itu lari mau tak kendangi wong dangdutan kok. Nah, ning ora Budas kali kemarin enggak apa koordinasi coba nek koordinasi ya. Keyboardnya di bawah ya. Keyboardnya loh tadi. Tunggu keyboard ora. Ya, saya ada rakilnya. Hiburan. Sebentar. Sebentar lagi. Oh. Ngapain, Ramal? Pak, Biasa. Videonya mau di-share atau mau ditampilkan enggak? Di-share aja. Di-share aja, enggak ditayang. Video saya tadi juga belum di-share ya, Mbak? Sudah di-share. Saya setelah ini saya juga akan share PPT dan juga di video di grup aja nggih, yang di grup yang sudah dibuat oleh Bu Regina. Matur nuwun. Baiklah Bapak dan Ibu, kita telah mengikuti sesi terakhir dari Bapak Pranjoto. Bapak Pranjoto tadi menyampaikan tentang pembuatan lem ya, karena kita di lab itu kerjaannya ngelem bola pingpong untuk mengajarkan kubus berpusat muka, kubus berpusat badan, heksagon, lapis A, B, C. Geometri kemas rapat ya, kita menggunakan bola pingpong, kemudian bola bekel, menggunakan keneker, menggunakan gotri, pokoknya semua yang ada di lab itu kita manfaatkan untuk pembelajaran, untuk membelajarkan kepada siswa kepada mahasiswa kami dalam praktikum ANOR gitu. Baiklah, untuk selanjutnya waktu Bu Regina Tuti mungkin selaku ketua akan memberikan pengarahan sekaligus menutup ya Bu Regina ya. Oke, monggo Bu Regina. Terima kasih Ibu Lis Permana Sari. Jadi Bapak Ibu sudah sampai di penghujung ya, kita melaksanakan kegiatan ini. Puji Tuhan sudah berjalan dengan lancar. Apresiasi untuk Bapak Ibu semua yang berkenan untuk bergabung sampai selesai gitu. Nah, sebelumnya saya umumkan bahwa link presensi kedua sudah saya share di live chat. Kemudian untuk materi-materi ya kita share di grup WhatsApp Prakarya Kimia. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk, silahkan menghubungi saya atau
membuka emailnya. Jadi di email Bapak Ibu sudah saya share link untuk join hari ini dan juga link untuk masuk ke grup gitu. Nah, untuk sertifikat akan kita kirim via email. Jadi mungkin seminggu 2 minggu ya, sangat tergantung dari kita menyelesaikannya. Sekitar 1 minggu, 2 minggu kita kirim file saja nanti PDF ke email Bapak Ibu ya. Kalau dibuka di grup Prakarya Kimia nanti repot ya, malah di email saja satu persatu begitu. Yaitu. Nah, kemudian saya sebagai yang mengajak teman-teman untuk kegiatan ini ya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ignatius Agus Yulianto, MPD, sebagai Ketua dari PPSKI DIY, juga kepada Bapak Ibu pengurus PPSKI Pusat, serta Bapak Ibu pengurus PPSKI wilayah lain yang hari ini boleh bergabung untuk kegiatan kami. Demikian juga kepada Bapak Ibu peserta dan juga kepada Bapak Ibu narasumber yang berkenan untuk menyiapkan sebaik-baiknya, sebaik mungkin, dan ternyata memang saya merasa betul-betul Bapak Ibu menyiapkan dengan baik, sehingga kegiatan ini boleh saya katakan berjalan lancar. Nah, puji Tuhan semua kegiatan ini sudah berjalan lancar. Harapan kami kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga bagi kami bisa berbagi untuk saudara-saudari kami semua. Kebanggaan bagi kami bisa menyiapkan dan juga kami kompak ya, bisa berenam mau menyampaikan materi ini. Nah, harapan kami sekali lagi semoga bermanfaat. Dan tentu kami juga memohon maaf apabila di dalam kegiatan ini baik persiapan maupun pada hari H ini ada kekurangan, sesuatu yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, dan juga masih di dalam nanti penyampaian sertifikat. Nah, Bapak Ibu apabila merasa ada kesalahan di dalam mengisi nama, daftar nama, gelar, dan sebagainya, mohon segera diralat ya, agar nanti pada saat kita membuatkan sertifikat itu sudah betul sehingga tidak mengulang-ulang pekerjaan. Jadi saya rasa itu. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat berkarya untuk Bapak Ibu dan juga beraktivitas untuk hari ini selanjutnya. Mari kita akhiri ya kegiatan ini dengan berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita mulai. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih, sesi foto ya. Sesi foto. Ya. Oke. Monggo Pak Markus atau Pak Pranyoto. Pak Markus, monggo. Ya. Dikeluarkan semua. Masih kontak ya? Tata dulu Bapak Ibu, monggo yang masih. Yuk. Monggo Bapak Ibu silakan. Kameranya. Pak Usman, mohon maaf tadi kesulitan untuk bisa admit. Sudah kok tadi Pak Usman ya, hadir kok Pak Jun. Sampun Pak Usman, sampun. Kali-kali nggak bisa. Ini Pak Pranyoto atau Pak Markus yang mengambil foto ya? Bisa beberapa nggak apa-apa. Markus. Oke. Halo Pak Markus. Ayo. Masukannya. 1. Lembar 1. Badoe apa? Ya, kemudian kedua. Ya, masih banyak yang tutup, nggak apa-apa seadanya. Pokoknya senyum terus, wong kita nggak tahu di lembar berapa. Satu lagi. Oke. Sekali lagi. Masih pada nutup ya? Ya. Nggak apa-apa. Oke. Dwi. Dwi nggak ketok Dwi Retno. Oke, sampun. Mbak Suci, I love you Mbak Suci. Selaku MC. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tidak bisa menyebutkan satu persatu.
Bapak Ibu. Terima kasih juga Bu. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Suratnya mudah disimpan dan ditayangkan pada murid-muridnya. Salam tuh Mbak Titin, Mbak Nana. Maju Nandar, sombong lo. Oh iya tadi Pak Jun. Tahu. Pak Jun. Pak Jun mana Pak Jun? Pak Agus, terima kasih sekali. Kapan ayo? Panggil aku lagi. Paulina. Ya, Bunda. Isman, Siap. Terima kasih Mas. Pak Fajar. Paulina, tambah cantik ya. Halo Mbak Ika. Bu Ika. Bapak Ibu. glowing. Udah das kapan ini anu melatih kami? Oke, ini Pak Agus mau menitipkan Monggo, Pak pesan. Agus. Monggo Pak Agus. Titip pesan sedikit saja. Mohon bantuan untuk Bapak Ibu yang mungkin hingga saat ini belum bergabung dalam keanggotaan PPSKI, karena ke depan pasti akan banyak kegiatan yang kami coba garap bersama. Maka silahkan mengunjungi web PPSKI ID, ppski.id. Di sana Bapak Ibu bisa berselancar, paling tidak keanggotaan dulu, bisa diproses dengan cepat untuk bisa kemudian nanti mendapat nomor, dan itu pasti nanti akan dalam perjalanan akan banyak kita gunakan untuk kegiatan kita bersama. Jadi sekali lagi bisa kunjung ke web ppski.id. Itu nanti PPSKI. Besar atau huruf kecil Pak Agus? Kecil semua Bu, di ppski.id nanti masuk semua. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mas Agus. Belum. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih Mas Agus, Mas Markus, semua. Nanda. Terima kasih. Selamat sore. Mbak Dewi Subaroro kemana aja nih? Nggak pernah kelihatan. Ya. Pokoknya di absen satu-satu Mbak Das. Iya. Mbak Sri Kandi Batang ini. Nih, walah hebat banget ya. Sugeng siang Ibu. Pak Jun sudah sehat. Nah. Ya. Maaf ini rekodnya saya tutup. Mas Agus, kalau mau undang saya nggak usah sungkan-sungkan. Siap. Nggak perlu nyari duit. Waduh lah, saya yang nyuwun Ibu aja nanti. Ya. Saya Kami tutup siap ikut, rekodnya Bu. dulu. Ya.